kaki Namun ini bengkok. berasal dari sumber yang dianggap apokrif dan Pendek, botak, kaki bengkok. Sementara dia bodohnya permanen. Shalom semuanya, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita mendengarkan satu cuplikan video dari Uni Rifa ya. Jadi beliau ini adalah seorang apologet Islam yang juga ya disukai banyak orang Muslim tentunya, karena dia suka sekali membahas kekristenan. Bahkan setiap kali dia membahas kekristenan itu mulutnya itu nggak bisa direm. Ini sama dengan ibu-ibu yang suka ngerumpi di pasar menjelekkan orang lain dan mulutnya itu nggak bisa direm. Dia suka sekali bahas Alkitab, tetapi saat dia bahas Alkitab dia selalu merendahkan bahkan menghina agama kekristenan. Nah, dia bertanya kepada ChatGPT teman-teman terkait dengan Paulus itu kondisinya seperti apa. Lalu dia ketawa karena ChatGPT menjelaskan kriteria model bentuk dari Rasul Paulus, di mana dia pendek, botak, dan dia ketawain. Orang ini aneh ya, mencari kelemahan-kelemahan orang lain. Kita akan dengarkan juga video yang sangat baik dari Pak Helmi Yahya, di mana dia memberikan 6 poin penting terkait dengan orang bodoh yang tidak perlu diladeni untuk debat. Kita akan simak videonya. Mari kita simak video berikut ini. berdasarkan sumber-sumber yang ada, tidak ada bukti pasti yang menyatakan bahwa Paulus memiliki kaki bengkok, botak, atau menderita epilepsi. Deskripsi fisiknya dalam teks-teks kuno seperti The Acts of Paul and Thecla menyebutkan bahwa ia digambarkan sebagai pria pendek dengan kepala botak dan kaki Pendek, bengkok. botak, Namun kaki ini bengkok. berasal dari sumber yang dianggap apokrif dan Pendek, botak, kaki bengkok. Ya, demikian video singkatnya teman-teman. Jadi intinya si Uni Rifa ini cari tahu di ChatGPT terkait dengan Rasul Paulus, dan dia ketawa ketika ChatGPT memberitahu bahwa Paulus itu botak, pendek, dan kakinya bengkok. Aneh ya. Kalau debat kok yang dicari, yang diserang itu pribadi orang. Gimana lah kalau seandainya misalnya ya Uni Rifa ceramah dipanggil seperti komunitas atau di masyarakat untuk menjadi pendakwa, tapi di kalangan jemaah yang hadir itu ada yang sakit, ada yang ya organ tubuhnya nggak lengkap. Lalu kalau Uni Rifa lihat orang model seperti itu, apakah Anda akan menertawakan orang itu atau menghina mereka? Nah, Uni Rifa, Anda ini harus sehat dulu logika, harus sehat dulu pikirannya ya. Jangan cuma sentimen saja yang ditonjolkan. Jadi saya sangat yakin bukti Uni Rifa sangat sakit hati dengan kekristenan, apalagi dengan Rasul Paulus ya. Padahal Rasul Paulus tidak peduli dengan dia, bahkan Paulus tidak kenal dia. Sekarang Paulus sudah bersama dengan Yesus Kristus di surga. Nah, sekarang saya akan ajak kita untuk mendengarkan langsung saja video dari Pak Helmi Yahya yang memberitahu tentang orang bodoh yang tak perlu diladeni. Mari kita simak videonya. 6 jenis orang yang nggak perlu diladeni berdebat. Ngapain ngabisin waktu? Paham ya? Satu, sekali lagi, orang yang kalau ngomong suka pakai emosi. 2, orang yang kalau ngebahas masalah melebar kemana-mana. Nomor 3, orang yang suka dalam berdebat menyerang pribadi orang. Nomor 4, orang yang suka bawa nama-nama orang lain. Nomor 5, orang yang nggak bisa dikomplain. Begitu dikomplain, menganggap musuh tuh yang komplain. Nomor 6, orang yang memang dasarnya suka konflik. Ya, materinya jangan terlalu ditanggapin, karena itu yang dia butuhkan. Ingat sekarang, ada orang mencari nafkah melalui medsos dengan berkonflik. Ya, demikianlah video dari Pak Helmi Yahya ya. Ini video pernyataannya yang sangat baik ya, di mana dia menjelaskan 6 poin penting supaya kita jangan debat dengan orang model seperti ini. Nanti di akhir saya akan membacakan 2 ayat di dalam Alkitab terkait dengan Paulus dan juga pernyataan kitab Amsal mengenai orang bodoh. Yang pertama, saya akan memberikan penjelasan secara singkat terkait dengan poin-poin pentingnya yang disampaikan oleh Pak Helmi Yahya. Dia mengatakan bahwa orang yang tidak perlu diajak debat yang disebut orang bodoh itu adalah yang pertama, dia suka ngomong, dan waktu dia ngomong itu dia selalu emosi. Dan itu nggak perlu diladeni waktu kita debat. Karena apa? Kalau dia sudah debat dengan kita dan dia gampang sekali emosi,
Akhirnya debatnya tidak jadi kusuk lagi, tidak ada wibawa waktu debat, dan akhirnya emosi dan melaporkan orang. Nah, orang seperti itu tidak perlu diajak untuk debat. Lalu yang kedua, orang yang suka ngomongnya melebar kemana-mana. Ya, kalau kita ajak diskusi, teman-teman, kita buat tema, fokus kepada tema itu, tapi orang yang diajak diskusi tidak mau mempersoalkan atau membahas topik yang sudah disepakati, dia selalu loncat sana, loncat sini. Maka dia sering disebut sebagai kutu loncat, ya, suka lompat sana, lompat sini. Nah, orang seperti itu, menurut apa yang disampaikan oleh Pak Helmi Yahya, itu nggak perlu diladeni untuk debat. Lalu yang ketiga, orang yang suka menyerang pribadi orang. Nah, inilah yang dilakukan oleh Uni Rifa. Jadi dia sibuk membahas Alkitab, nah sekarang dia cari-cari kesalahan dari pribadi Paulus, bahkan dia coba mencari siapa Paulus ini dan kelemahannya apa sih yang mau ditonjolkan. Jadi dia menyerang pribadi. Nah, orang yang suka menyerang pribadi itu jangan diajak debat. Orang itu nggak sehat. Lalu yang keempat, suka bawa-bawa nama orang lain. Sebetulnya bawa nama orang lain dalam artian begini, ya. Kalau referensinya jelas, pernyataannya jelas dan dibuktikan dengan karya ilmiah itu bagus. Tapi kalau bawa-bawa nama orang, tapi argumentasinya nggak benar, ya nggak perlu dibawa. Ya, jadi orang yang suka bawa-bawa nama orang itu nggak perlu diladeni kalau debat. Lalu yang kelima, tidak suka dikomplain atau dikritik. Ketika dia memberikan kalimat atau statement, ketika statementnya itu ditanggapi, dikritik, dia marah dan dia tidak suka dan dia menganggap bahwa orang itu membenci dia. Nah, orang seperti itu jangan diladeni karena dia tidak mau dikomplain. Maunya menang sendiri. Orang seperti itu jangan diajak untuk diskusi. Lalu yang terakhir, dia suka sekali konflik. Ya, di bagian akhir Pak Helmi juga menjelaskan, ya, orang seperti itu selalu ujungnya ketika dia ajak berdiskusi, debat, ya, ujung-ujungnya adalah konflik sehingga kita saling bermusuhan. Nah, orang seperti itu sekali lagi tidak boleh diajak untuk berdiskusi. Jadi secara tidak langsung poin penting yang disampaikan oleh Pak Helmi Yahya ini menampar keras Uni Rifa yang suka sekali melakukan kesalahan-kesalahan waktu dia bahas Alkitab atau agama orang lain. Nah, saya akan ajak kita membaca ayat Alkitab yang sangat luar biasa terkait dengan apa yang Rasul Paulus alami di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9, ya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Ini Paulus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengambil duri di dalam daging. Bahkan dia berdoa sampai 3 kali. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih lagi, suka aku berlemega atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi Paulus itu memang pelayanannya adalah sesuatu yang sangat luar biasa, ya, karena dia berjuang mati-matian demi Kristus. Bahkan dia memberitakan Injil, banyak orang bertobat melalui pelayanannya karena ada kuasa Tuhan yang menyertainya. Dan Paulus ini, walaupun dia punya kekurangan, ya nggak ada manusia yang sempurna kan, tapi Tuhan berkenan memakai dia menjadi seorang rasul yang sangat luar biasa, sehingga banyak orang bertobat melalui pelayanan Paulus. Nah, saya akan ajak kita baca kitab Amsal yang sangat menarik, di mana Amsal mengatakan supaya orang bodoh itu tidak diladeni. Amsal 26 ayat 4 dan 5. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya ia jangan menganggap dirinya bijak. Jadi, jawablah orang bebal, jawablah orang bodoh, sesuai dengan apa yang dia sampaikan, supaya jangan sampai dia menganggap dirinya bijak karena kita meladeni orang model seperti itu. Itu saja videonya, kiranya video ini boleh menjadi berkat. Tuhan memberkati. Shalom.